Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Mutakin, nomor absen 23 dari kelas 10-8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah sosiologi di Indonesia. Oke, menurut istilah sosiologi dalam bahasa Latin yaitu socius dan logos. Kata socius berarti kawan, sedangkan kata logos berarti ilmu pengetahuan. Definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pitirim A. Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik. Yang kedua, menurut Albert J. Reis Jr., sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok sosial. Yang ketiga, menurut Meta Spencer dan Alex Ingalls, sosiologi adalah ilmu tentang kelompok hidup manusia. Yang keempat, menurut David Popenoe, sosiologi adalah ilmu tentang interaksi manusia dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Yang kelima, menurut Rosek dan Warren, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok sosial. Tokoh lain yang juga sangat berjasa dalam perkembangan ilmu sosiologi adalah Herbert Spencer. Jika Auguste Comte adalah tokoh yang mencetuskan nama sosiologi, Herbert Spencer adalah salah satu tokoh yang menguraikan materi sosiologi secara terperinci dan sistematis. Menurut Spencer, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sejarah perkembangan sosiologi. Pertama, revolusi politik atau revolusi Prancis. Yang kedua, revolusi ekonomi atau revolusi industri. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. 1. Bersifat empiris. 2. Bersifat teoritis. 3. Bersifat kumulatif. 4. Bersifat non-etis. Cabang-cabang sosiologi dibagi menjadi beberapa macam, antara lain sosiologi pendidikan, agama, hukum, keluarga, industri, pembangunan, politik, perdesaan, perkotaan, dan kesehatan. Sosiologi sebagai metode. A. Studi cross-seksional dan longitudinal. B. Metode evaluasi. C. Eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. D. Metode kuantitatif dan kualitatif. E. Metode survei lapangan. F. Metode partisipasi. Dan G. Metode studi pustaka. Beberapa objek dalam sosiologi. Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Yang kedua, nilai. Nilai merupakan suatu yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Mayer F. Neinkopf mengemukakan tentang 7 objek besar sosial yang meliputi sebagai berikut. 1. Faktor dalam kehidupan sosial manusia. 2. Kebudayaan. 3. Sifat hakikat manusia. 4. Kelakuan kolektif. 5. Persekutuan hidup. 6. Lembaga sosial. 7. Perubahan sosial. Pokok kajian sosiologi menurut para ahli. 1. Émile Durkheim. Menurut Émile Durkheim, pokok kajian sosiologi adalah fakta-fakta sosial. Yang kedua, Max Weber. Pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Yang ketiga, Mills. Menurutnya berpendapat bahwa manusia memerlukan khayalan sosiologi atau the sociological imagination. Keempat, Peter L. Bergerak. Pokok kajian sosiologi adalah realitas sosial, bahwa seseorang sosiologi harus
menyikap berbagai tabir dan mengungkap setiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Yang kelima, Pitirim Asologin. Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji hal-hal sebagai berikut. A. Hubungan pengaruh timbal balik gejala sosial. B. Hubungan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan non-sosial. C. Ciri-ciri umum semua gejala. Yang keenam, Selo Soemarjan dan Soeleman Soemardi. Sosiologi mempelajari struktur dan proses sosial termasuk juga perubahan sosial. Objek sosiologi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama objek material. Objek material meliputi kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Yang kedua, objek formal sosiologi. Objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.